kandungan yang terdapat pada pupuk KCL, serta cara pemberian dan tanaman apa saja yang cocok menggunakan pupuk KCL tersebut. Namun sebelum lanjutkan, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like-nya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Pupuk KCL atau kalium klorida adalah sumber kalium K yang penting untuk tanaman. Berikut adalah beberapa kandungan dan manfaat utama dari pupuk KCL. Kandungan utama. 1. Kalium K. KCL mengandung kalium dalam bentuk ion K+, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. Klorida Cl. KCL juga mengandung klorida Cl-, yang dapat bermanfaat bagi beberapa tanaman, tetapi perlu diperhatikan karena potensi efek negatif pada tanah atau tanaman tertentu jika berlebihan. Manfaat kalium K bagi tanaman. 1. Meningkatkan kualitas hasil. Kalium berperan dalam meningkatkan kualitas buah, biji, dan hasil panen lainnya. 2. Regulasi osmotik. Kalium membantu regulasi tekanan osmotik dalam sel tanaman. 3. Aktivasi enzim. Kalium penting untuk aktivasi beberapa enzim yang terlibat dalam proses metabolisme tanaman. 4. Ketahanan tanaman. Kalium dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan penyakit. Pertimbangan penggunaan. 1. Dosis. Penggunaan KCL harus sesuai dosis yang direkomendasikan untuk menghindari efek negatif. 2. Jenis tanah. Efektivitas KCL dapat dipengaruhi oleh jenis tanah dan pH tanah. 3. Kebutuhan tanaman. Kebutuhan kalium bervariasi antar jenis tanaman. Catatan, KCL umumnya digunakan untuk tanaman yang membutuhkan kalium tinggi, seperti kentang, tomat, dan beberapa jenis buah. Perlu diperhatikan keseimbangan dengan nutrisi lain dan kondisi tanah untuk penggunaan yang optimal. Untuk aplikasi yang tepat, sebaiknya konsultasikan dengan ahli agronomi atau ikuti rekomendasi lokal untuk penggunaan pupuk KCL pada tanaman spesifik. Pupuk KCL, kalium klorida, cocok untuk berbagai jenis tanaman yang membutuhkan kalium dalam jumlah signifikan. Berikut adalah beberapa contoh tanaman yang umumnya mendapat manfaat dari aplikasi pupuk KCL. Tanaman yang cocok dengan pupuk KCL. 1. Tanaman buah. Tomat memerlukan kalium untuk kualitas buah dan hasil panen. Semangka, kalium membantu meningkatkan kualitas dan rasa buah. Mangga, kalium penting untuk perkembangan buah yang optimal. Jeruk, mendukung kualitas buah dan ketahanan tanaman. 2. Tanaman umbi. Kentang sering digunakan untuk meningkatkan hasil dan kualitas umbi kentang. Ubi jalar. Kalium berperan dalam pembentukan dan kualitas umbi. 3. Tanaman sayuran. Cabai. Kalium membantu meningkatkan kualitas buah cabai. Terong, mendukung pertumbuhan dan kualitas hasil panen. 4. Tanaman perkebunan. Kelapa sawit, kalium penting untuk produksi dan kualitas tandan buah segar. Karet. Kalium berperan dalam produksi lateks. 5. Tanaman bunga dan hias. Beberapa tanaman hias dan bunga juga dapat memanfaatkan kalium untuk kualitas bunga dan ketahanan tanaman. Faktor yang perlu diperhatikan. 1. Kebutuhan kalium. Tanaman memiliki kebutuhan kalium yang bervariasi. 2. Ketersediaan kalium tanah. Kondisi tanah mempengaruhi ketersediaan kalium bagi tanaman. 3. Dosis dan aplikasi. Penggunaan KCL harus sesuai rekomendasi untuk menghindari efek negatif seperti peningkatan salinitas tanah. 4. Sensitivitas tanaman. Beberapa tanaman mungkin sensitif terhadap klorida, Cl, dalam KCL. Alternatif dan kombinasi. Untuk tanaman yang sensitif terhadap klorida, bisa dipertimbangkan sumber kalium lain seperti kalium sulfat, K2SO4. Kombinasi dengan pupuk lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara lengkap. Cara memberikan pupuk KCL untuk tanaman. Pupuk KCL atau kalium klorida diberikan untuk memenuhi kebutuhan kalium tanaman. Berikut adalah panduan umum mengenai cara aplikasi, dosis, musim, dan waktu pemberian. 1. Dosis pupuk KCL. Umum, dosis KCL bervariasi tergantung jenis tanaman, kondisi tanah, dan kebutuhan kalium. Contoh dosis berkisar antara 50 hingga 200 kg per hektar. Tanaman spesifik,
Kentang, 100 hingga 150 kg per hektar KCL. Tomat, 80 hingga 120 kg per hektar KCL. Kelapa sawit, dosis tergantung fase pertumbuhan dan produksi. Perlu disesuaikan dengan analisis tanah dan rekomendasi ahli agronomi. 2. Cara aplikasi. Tabur. KCL dapat ditabur merata di permukaan tanah lalu diinkorporasi atau dicampur dengan tanah. Penempatan dekat akar. Untuk beberapa tanaman, aplikasi dekat zona akar efektif. Melalui irigasi. Dalam beberapa kasus, KCL dapat diberikan melalui sistem irigasi atau vertigasi jika sesuai dengan kondisi tanaman dan sistem irigasi. 3. Waktu aplikasi. Pratanam. Aplikasi sebelum penanaman untuk mempersiapkan tanah. Fase pertumbuhan. Pemberian KCL pada fase vegetatif dan generatif tergantung kebutuhan tanaman. Sebelum pembungaan atau pembentukan buah. Kalium penting untuk kualitas buah. Split application. Beberapa kasus membagi aplikasi KCL dalam beberapa tahap untuk efisiensi penyerapan. 4. Musim dan kondisi. Musim hujan. Aplikasi KCL bisa efektif jika tanah memiliki drainase baik untuk menghindari pencucian berlebihan. Musim kemarau, perlu diperhatikan ketersediaan air untuk larutan dan penyerapan KCL. Kondisi tanah, tanah asam, efektivitas KCL bisa berbeda. Perlu pengelolaan pH tanah. Tanah salin, perlu hati-hati karena KCL dapat menambah salinitas. 5. Pertimbangan. Klorin. Beberapa tanaman sensitif terhadap klorin, perlu diperhatikan dampaknya. Keseimbangan nutrisi, KCL sebaiknya digunakan dengan mempertimbangkan kebutuhan N, P, K lainnya. Analisis tanah, uji tanah membantu menentukan kebutuhan KCL. Contoh aplikasi untuk beberapa tanaman. Kentang, KCL sering diberikan saat penanaman atau saat pembentukan umbi. Tomat, aplikasi KCL mendukung kualitas buah bisa diberikan pada fase pembentukan buah. Kelapa sawit, aplikasi tergantung fase produksi dan analisis kebutuhan nutrisi. Catatan penting, konsultasi ahli. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli agronomi untuk dosis dan aplikasi yang tepat sesuai kondisi lokal dan jenis tanaman. Pengelolaan terintegrasi, penggunaan KCL sebaiknya bagian dari pengelolaan nutrisi tanaman yang terintegrasi. Untuk aplikasi yang optimal, perlu mempertimbangkan kondisi spesifik lahan, tanaman, dan iklim di daerah Anda. Nah, mungkin seperti itulah pembahasan mengenai kandungan yang terdapat pada pupuk KCL tersebut. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Klik like, komen, dan subscribe dan nantikan video saya berikutnya.